MUA itu persaingannya sengit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Nah, di video kali ini aku mau cerita kenapa sih Bun masih pengen jadi MUA. Oke, jadi gini ya. MUA itu persaingannya sengit hari ini. Persaingannya sengit hari ini dan soal harga juga aur-auran. Oke, sebelum aku memulai videoku, silahkan like, komen, dan juga subscribe ya. Untuk kenapa masih memilih jadi MUA? Jadi cerita dibalik aku jadi MUA. Cerita dibalik aku jadi MUA itu kayak gini. Dulu itu aku tuh kan cewek ya, mental. Tahu nggak mental? Jadi aku itu kepengen gitu dirias sampai dulu itu aku tuh masih ingat betul waktu aku mbakku TK, aku kan belum sekolah. Nah, mbakku itu didandani jadi kayak polisi-polisian, terus pakai kebaya kayak karnaval gitu loh. Nah, aku tuh mikirnya kayak aku diginiin sama ibuku, besok nek kamu udah TK nanti kayak gitu, bilang gitu. Dan aku udah kepengen, ditambah ibuku ngomong kayak gitu, jadi kayak di hati tuh kayak langsung pengen jadi dirias gitu. Terus selang beberapa halo, aku lanjut ya. Nah, waktu aku TK itu ibuku itu besok bilang, besok kalau kamu TK, kamu karnaval, nanti kamu kayak gitu, didandani cantik gitu. Nah, ternyata terus habis itu waktu mbakku TK itu habis karnaval, nah di madrasah tahu ya, madrasah yang ngaji itu tuh di tempatnya juga mengadakan karnaval gitu. Entah alasannya apa nggak tahu, yang jelas waktu itu ngadain karnaval. Dan itu tahu kalau di TK itu pakai, tahu nggak, mobil pick up gitu. Nah, tapi kalau di madrasah itu pakainya tuh becak. Jadi mbakku sama temennya itu naik becak, terus diarak keliling-keliling gitu loh, sama kayak yang lain. Intinya karnaval ya emang keliling gitu kan. Nah, terus aku gini, besok kalau aku sekolah TK terus aku ngaji di madrasah, itu nanti aku nanti pasti karnaval, aku bilang, aku kan gitu, nanti aku di dandan cantik ke salon gitu kan. Nah, ternyata waktu aku TK, aku lihat temanku, loh temanku kok pada karnaval, aku kok enggak, aku kan gitu. Karnaval aku enggak. Nah, ada wacana karnaval waktu TK tuh, aku masih ingat aku ada wacana karnaval, aku diem. Maksudnya diem tuh aku yakin kayak ibuku nanti bilang, nanti kamu karnaval di sini ya, nanti kamu didandan cantik di sini. Nah, tapi ternyata apa, aku nggak ikut karnaval. Waktu aku lihat karnaval itu, waktu aku TK itu karnaval itu ternyata uh, ibuku bilang gini, Ina nggak ikut kalau kancane teman-temannya pada ikut, tapi Ina nggak ikut, anaknya nggak Ina sendiri. Ibuku tuh kayak gitu. Aku tuh kayak dalam hati tuh nangis banget, kayak kalian ngerti nggak sih rasanya kayak anak kecil kepengen dirias, pengen ikut karnaval, momen yang ditunggu-tunggu, ternyata apa, aku nggak dapet. Terus habis itu aku sekolah SD kan, terus aku mikir kayak gini, loh kok aku udah SD, lah aku kan belum karnaval. Aku tuh sampai mikir kayak gitu tau. Terus waktu aku sekolah madrasah, mak ke ono kan apa, lo bu, kan kalau manggil kan mama, mak mak ke ono gak ada karnaval tah, aku bilang gitu di madrasah. Enggak, udah nggak ada itu, kemarin Pak Yainya itu waktu dulu ngasih karnaval itu karena biar rame madrasahnya, bilang gitu kan. Terus aku yang
kayak waktu itu kan ibaratnya Pak Yainya itu eh, apa ya, cukup terkenal beliaunya, biar rame madrasahnya gitu. Terus aku nggak ada, oh kalau madrasah nggak ada maklum lah ya, namanya juga madrasah bukan event yang tiap tahun. Tapi kalau TK karnaval itu bener-bener kayak tiap tahun. Aku kok nggak nggak itu ya, aku kok nggak karnaval, kayak geton gitu loh, kayak menyesal banget. Aku tuh kayak menyesal banget, terus aku ya gimana lagi, terus kayak langsung speechless gitu loh. Alasannya tuh itu. Terus akhirnya waktu aku SD, aku lihat kayak mbakku itu punya cuci muka, facial wash, terus kayak punya bedak-bedak atau apapun, terus aku pakai diem-diem. Tahu nggak alasannya apa? Alasannya karena aku penasaran, karena waktu TK itu aku nggak dirias. Terus kalau ada saudara nikah, ada kayak jadi pengapit kayak gitu loh, aku tuh berharap pengen dirias. Terus waktu aku dirias itu, waktu itu tuh aku punya saudaraku bilang kayak gini, seharusnya tuh kamu yang tarias, gara-gara adikmu gara-gara adikmu di depan depan kamar, aku nggak tega. Terus akhirnya udah adikmu aja, kamu udah gede. Which is gue belum pernah ngerasain yang namanya dirias di salon, say. Terus habis itu waktu saudaraku lagi nikah, terus kan aku jadi pengapitnya. Itu momen pertama kali dan seumur hidup. Terus waktu itu aku tuh kayak ini loh, ingusan, katanya tuh ingusan. Nah kalau aku ingusan, kenapa nggak di lap atau apa kayak gitu kan, kenapa malah ini apa, katanya itu aku ingusan. Terus akhirnya waktu itu bilangnya fotonya kobong gitu. Masa foto kobong sih, aku bilang batin hatiku. Terus akhirnya aku nggak pernah punya dokumentasi. Terus waktu mbakku nikah bener-bener semuanya itu serumah di make upin itu, dan itu first impression bener-bener gue ngerasain gue dirias, yang bener-bener ngerasain lihat fotonya bagus banget kayak gitu tuh first impression itu. Terus itu udah rasanya cuman itu doang.